Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya sayangi, materi kita pada kesempatan ini adalah tentang kejujuran. Bisa melihat di LKS-nya masing-masing ya. Ini materi saya ini. Silakan. Ada di bab 3 ya. Bab 3 ini tentang kepribadian seorang muslim. Bagaimana menjadi pribadi yang baik ya, pribadi seorang muslim seperti apa? Khususnya ya, menjadi pribadi muslim yang baik ini adalah bagaimana menjadi muslim yang jujur. Karena jujur adalah salah satu tolak ukur ya, kunci barometer menjadi orang yang baik ya. Nah, ini bisa dilihat di halaman 25 di sini ya. Di pojok sini bisa dilihat di halaman 25. Yang pojok kanan bawah bisa dilihat. 25. Nah, kemudian ya perlu kita sampaikan bahwa tentang kejujuran ini Allah sudah memberikan peringatan ya dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar ya. Jadi perkataan yang benar dan semua tentang kebenaran itu, kejujuran yang ada, tidak bohong ya, tidak ditutup-tutupi dan sebagainya, istilahnya ini harus diutamakan, bahkan harus dilakukan. Kalau tidak ya ada kesalahan, nek salah ya berdosa. Ya. Nah, dalam bahasa Arab ya dikenal dengan istilah as-sidqu, itu kejujuran, sidik ya. Maka Rasulullah disebut sidik itu ya karena beliau adalah orang yang sangat jujur, atau sebaliknya karena beliau orang yang jujur tidak pernah berbohong sama sekali ya, maka beliau disebut sidik dalam sifatnya. Dalam sifat wajib Rasul ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatunah. Sidik ya jujur, berkata benar, tidak berbohong. Nah, amanah, dapat dipercaya, selalu menepati janji dan sebagainya. Kemudian tabligh itu menyampaikan wahyu, tidak menyembunyikan wahyu, apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian fatonah, beliau adalah orang yang cerdas. Beliau Rasulullah adalah orang yang sangat cerdas sekali ya. Cerdas emosionalnya ya. EQ, cerdas intelektualnya, IQ, dan juga cerdas spiritualnya. SQ, jadi ada IQ, SQ, dan EQ. Ya, ini yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Kembali ke tadi itu. Jadi Rasulullah punya sifat sidik. Ya, kita meneladani Rasulullah dengan selalu berkata benar, jujur dan sebagainya. Nah, lawannya, kebalikannya adalah al-kidbu. Kalau yang tadi as-sidqu. Nah, as-sidqu adalah kejujuran dalam istilah bahasa Arab. As-sidqu, kejujuran, selalu berkata benar, benar nyata atau berkata benar. Ya. Kemudian lawannya adalah al-kadzibu. Al-kadzibu, berbohong. Suatu perbuatan yang termasuk dalam akhlakul madhmumah, akhlak yang buruk. Kalau as-sidqu al-akhlakul mahmudah. Ya, ini. Nah, ini istilahnya gitu ya. Nah, anak sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, berikutnya. Jadi orang yang berkata benar itu adalah ciri-ciri orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang punya pribadi muslim yang baik. Sebaliknya orang yang tidak berkata benar, ya, menyembunyikan sesuatu, berbohong, al-kadzib, dalam istilah Islam itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, ini an Abi Hurairah
masih di halaman 26. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhrafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW berkata, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata dusta, apabila berjanji mengingkari, apabila dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini adalah tanda-tanda orang munafik. Jadi orang yang berbohong itu termasuk orang yang munafik di situ ya. Ya ini. Baik, kita lanjutkan. Perilaku jujur. Ini kalau kita kembangkan ya, kalau kita teliti lagi itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ya. Ada beberapa situasi, ada klasifikasi ya, istilahnya lainnya itu. Pertama, jujur dalam niat. Ya, niat kita jujur karena Allah. Ya, kadang kita berbuat sesuatu secara casing, secara lahiriah. Nah, ini seakan-akan kita berpakaian yang bagus, membawa buku, pulpen, tapi tidak tahu niatnya. Berarti tidak jujur dalam niat. Nah, harusnya niatnya bagaimana yang jujur? Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, dan banyak lagi hadis tentang niat yang memperkuat bahwasanya kita harus niat karena Allah, dan itu kejujuran yang luar biasa. Yang kedua jujur dalam ucapan. Ya, kita berkata ya yang baik-baik saja, yang tidak baik jangan itu. Kalau yang tidak baik katakan yang tidak baik, kalau baik katakan baik. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun menyakitkan. Ya. Nah, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik ya atau diam. Ya, ini harus berkata apa adanya, jujur dan baik, jangan lupa itu. Ya. Nah, yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan adalah berbuat jujur setelah berniat dan diterapkan dalam perilaku. Ya. Antara niat dan perbuatan itu adalah sebuah dalam bahasa lain kita sebut dengan istilah match. Apa namanya, cocok. Niatnya karena Allah, perbuatannya ya benar-benar itu karena Allah. Ya. Biasanya cirinya itu istiqomah. Istiqomah itu terus menerus. Kalau niatnya bukan karena Allah, biasanya sebentar. Karena si A dia semangat, ketika si A tidak ada dia tidak semangat. Nah, ini biasanya sebentar, karena kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jujur dalam kemauan. Jujur dalam kemauan adalah jujur yang ditopang dengan kemauan setelah berniat untuk berbuat jujur. Nah, jadi kalau punya niat sesuatu yang ya semangat, ada semangat di situ. Ciri-ciri orang jujur kan semangat, berani menegakkan kebenaran, kebaikan. Biasanya kalau orang yang jujur, semangat, baik, benar, itu semangat. Nah, ya, jangan terbalik. Biasanya kalau tidak jujur malah semangat, repot ya, nanti kejeglong, nanti suatu saat akan menjadi bom waktu. Nah, sesuatu yang sembunyikan akan menjadi suatu yang terungkap nanti, becik ke titik olok ketoro. Nah begitu. Nah, apa namanya, menjadi bom waktu, becik ke titik olok ketoro. Lama-lama akan terbongkar. Sepandai-pandai menyimpan bangkai, nanti akhirnya tercium juga. Yang kelima, jujur dalam menepati janji. Janji sering diibaratkan dengan utang. Hal ini dikarenakan menepati janji berarti mempertaruhkan harkat dan martabat diri di hadapan orang lain demi memberi keyakinan pada orang lain tentang kesanggupan untuk membayarnya. Nah, ini luar biasa. Ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini klasifikasi jujur. Kalau tempat di mana saja, bisa di lingkungan keluarga, jujur di lingkungan sekolah, jujur di lingkungan masyarakat, di mana saja dan kapan saja. Nah, sekolah yang saya banggakan, saya cintai, berikutnya yang terakhir ini, bagaimana hikmah kita berbuat jujur. Nah, di dalam halaman berapa ini? Halaman
28 bisa dilihat LKS halaman 28 ya. Yang atas dilihat ada hikmah. Hikmahnya apa? Satu, terbebas dari rasa saling mencurigai dan was-was. Jadi selesai, tidak saling menuding, fitnah dan sebagainya. Memiliki banyak teman karena dipercaya orang lain ya. Hidup akan menjadi tenang dan tentram. Kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berteman, berbangsa, bernegara di mana saja akan menjadi bahagia. Ini yang jelas akan ketenangan akan dicapai. Ya, ini yang saya sampaikan sementara ini dari saya. Mohon maaf ada kekurangan, bisa dipelajari sendiri di LKS. Semoga bisa mengerjakan tugas-tugas LKS, soal-soal ulangan harian dan soal mid semester. Maaf PTS, pemilihan tengah semester. Demikian dari saya. Kita akhiri dengan bacaan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.